Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan membuat animasi dan juga membuat objek dasar. Nah, di sini untuk menganimasikan objeknya saya akan menggunakan fungsi create shape twin dan juga frame by frame ya untuk menganimasikan si objeknya. Pertama, di sini saya akan membuat animasi menggunakan create shape twin. Di sini saya akan membuat objeknya dengan menggunakan oval tool. Di sini kita klik di toolbox oval di sini ya, oval tool. Nah, untuk stroke colornya di sini saya tidak akan gunakan. Jadi kita klik yang tanda silang di sini ya. Nah, di sini saya akan menggunakan fill colornya saja. Kita klik, untuk warnanya bebas disesuaikan saja. Di sini saya akan menggunakan warna yang gradasi di sini ya. Lalu di sini buat lingkaran di atas ya. Di sebelah kiri buat sebuah lingkaran. Ini di titik pertama ya. Lalu kita akan animasikan si objeknya ya. Kita akan animasikan di beberapa titik dengan setiap titik dengan warna yang berbeda. Pertama, di sini kita di titik 20 di timeline, klik 20 di sini, klik kanan, insert keyframe. Lalu kita pindahkan objeknya ke bawah ya. Di titik 20 dengan warna yang berbeda. Misalnya warna yang merah misalnya seperti ini. Lalu kita kembali ke angka 1, klik kanan, fungsi create shape twin-nya kita gunakan, klik ini untuk yang pertama warna gradasi abu, kedua gradasi merah. Nah, di titik 40 klik kanan, insert keyframe, lalu kita pindahkan ke samping kanan dengan warna yang berbeda juga ya, seperti ini. Lalu kembali ke 20, klik kanan, create shape twin. Nah, untuk selanjutnya sama ya untuk tahapannya, misalnya atau langkah-langkahnya, klik kanan di titik 60, klik kanan, insert keyframe, kita pindahkan ke atas ya, kita kasih warna yang berbeda seperti ini. Kita kembali ke kanan, create shape twin, kita buat 5 titik ya, titik 80, klik kanan, insert keyframe, lalu kita pindahkan ke sini, kita berikan warna yang berbeda juga seperti ini. Lalu kembali ke angka 60, klik kanan, create shape twin. Nah, sekarang di titik terakhir ya, di angka 100, klik kanan, insert keyframe, lalu kita ketengahkan. Nah, di sini kita berikan warna yang berbeda juga ya, misalnya warna yang ini misalnya bebas ya untuk warnanya. Lalu kembali, klik kanan, create shape twin. Nah, sekarang untuk menjalankan animasinya kita tekan Ctrl Enter. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah perubahan warna ya, perubahan warna untuk objeknya dari setiap titik di sini. Nah, di sini untuk perubahan warnanya bukan hanya dari titik A misalnya ke titik B baru berubah warnanya. Nah, di sini di dalam perjalanan menuju titik yang kita sudah atur, di sini sudah mulai berubah warnanya ya. Seperti ini. Oke, nah. Untuk fungsi create shape twin juga bisa merubah bentuk ya. Merubah bentuk ketika dianimasikan, misalnya dari titik A ke titik B jadi berubah bentuknya. Coba saya akan contohkan lagi, kita buat dokumen baru ya, file new. Lalu double klik boleh, create juga boleh, sama saja. Nah, di sini kita akan menganimasikan menggunakan fungsi shape twin atau create shape twin itu dengan merubah bentuk objek dari titik ke titik gitu ya, dari setiap titik. Nah, pertama kita akan menggunakan yang oval misalnya ya, berbentuk lingkaran. Kita klik. Nah, di sini boleh warnanya berbeda ya.
Ini disesuaikan saja. Misalnya saya kasih warna merah misalnya ya. Nah, seperti ini. Titik pertama adalah berbentuk lingkaran dengan warna gradasi ya. Seperti ini. Lalu sekarang kita akan pindahkan di titik 20 di timeline, kita atur untuk animasinya. Klik kanan sama seperti tadi ya, di insert keyframe. Lalu kita pindahkan ke bawah sini. Nah, ketika di posisi 20 kita akan rubah bentuknya ya. Boleh di delete ya. Seperti ini. Lalu kita kasih atau berikan objek yang baru misalnya ya. Misalnya dengan yang persegi misalnya boleh ya. Nah, di sini kita kasih warna yang berbeda juga, misalnya warna yang ini boleh ya, disesuaikan saja. Nah, seperti ini. Ini untuk titik kedua adalah berbentuk persegi 4 misalnya seperti ini ya. Lalu kita kembali ke angka 1 di timeline ya, klik kanan, fungsi create shape twin. Ini di posisi angka 20 persegi 4, lalu kita pindahkan lagi di posisi atau animasikan di titik 40, klik kanan, insert keyframe ya. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, di sini kita akan rubah bentuknya, misalnya boleh delete ya. Kita klik polygon ya. Mau persegi berapa boleh di option, di sini kita atur dulu ya. Misalnya mau persegi 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Misalnya di sini saya akan kasih untuk number offsetnya adalah 6 saja ya. Kita oke. Nah, di sini boleh kita rubah bentuknya, warnanya. Misalnya warna kuning misalnya. Kita buat di sini ya. Seperti ini ya. Ini sudah persegi 6 ya, sudah kita atur tadi. Seperti ini. Ini di titik 40 ya, kita kembali ke titik 20, klik kanan, create shape twin ya, seperti ini. Selanjutnya di titik 60, klik kanan, insert keyframe, lalu kita ke ataskan ke sini ya. Misalnya kita akan merubah lagi, misalnya boleh delete di sini ya. Lalu misalnya menggunakan yang persegi 8, boleh ya. Option ini kita kasih 8 misalnya ya. Oke, dengan warna yang berbeda, misalnya warna ini misalnya boleh ya, bebas. Coba kita bawakan. Nah, di sini boleh misalnya mau diatur-atur dulu, misalnya boleh menggunakan misalnya sub selection tool. Kita klik ya. Ini misalnya kita atur-atur posisinya. Misalnya boleh ya, ini disesuaikan saja. Misalnya ini, lalu ini ya. Kita buat sebuah bintang misalnya ya. Seperti ini ya. Lalu misalnya dikecilkan sedikit. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini di posisi 60 seperti ini bentuknya, persegi 8 tadi ya. Lalu kita kembali ke angka 40, klik kanan, create shape twin. Nah, selanjutnya di yang terakhir saja di posisi angka 80, klik kanan, insert keyframe ya. Lalu kita pindahkan ke samping sini ya. Lalu di sini kita akan rubah juga misalnya ya, menjadi bentuk yang semula misalnya boleh ya. Atau mau persegi 4, persegi 5 boleh ya. Misalnya saya akan rubah menjadi bentuk yang semula ya, dengan warna yang berbeda, misalnya warna yang ini saja. Kembali ke angka 60, klik kanan, lalu create shape twin.
Selanjutnya kita boleh menjalankan Ctrl Enter ya, tekan Ctrl Enter. Nah, jadi ini adalah merubah bentuk ya, menggunakan fungsi daripada Create Shape Twin. Sebenarnya untuk langkah-langkahnya sama ya, mau merubah bentuk atau merubah warna atau misalnya hanya perubahan geraknya saja, itu boleh ya menggunakan Create Shape Twin. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat desain objek dasar ya, dengan menggunakan oval tool di sini. Kita klik di toolbox, kita klik oval di sini, oval tool, kita klik. Nah, di sini untuk stroke-nya ya, stroke color saya tidak akan gunakan. Nah, selanjutnya untuk fill color-nya di sini boleh menggunakan warna, disesuaikan saja dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan menggunakan warna kuning. Lalu di kanvas kerja di sini ya, kita akan membuat sebuah lingkaran. Kita buat sebuah lingkaran di sini. Seperti ini. Lalu kita atur untuk propertiesnya ya, untuk width sama height-nya ya. Ini boleh disesuaikan saja untuk ukurannya ya. Di sini untuk width-nya saya akan kasih 284 ya. Tapi ini boleh sama teman disesuaikan saja ya. Ini juga untuk height-nya sama 284. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya di sini kita akan seleksi untuk objeknya ya, menggunakan subselection tool di toolbox. Yang ini kita klik. Lalu di sini di kanvas kerja ya, kita klik untuk objeknya di sini. Nah, sehingga di sini akan keluar titik-titik ya di semua lingkarannya di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan atur, kita akan membuat sketsa ya. Kita akan membuat sketsa. Di sini boleh disesuaikan saja untuk pengaturan objeknya ya. Coba kita perkecil. Misalnya di sini kita klik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa bagian di sini dari sebuah objeknya ya. Ini kita bisa atur ya untuk objeknya. Nah, kalau misalnya mau memunculkan semua untuk garis seperti ini boleh tinggal diklik saja titik-titiknya di sini ya. Kita tekan Shift di keyboard, kita klik, lalu kita klik. Misalnya mau teman-teman mau semua gitu memunculkan daripada garis yang dapat kita atur seperti ini ya. Tapi kalau misalnya mau mengaturnya satu titik ya, satu persatu, berarti kita ambilnya itu adalah satu persatu di sini yang sesuai dengan yang kita akan atur ya. Misalnya di sini sebelah sini kita akan atur terlebih dahulu ya. Misalnya kita tarik ke sini ya. Misalnya ini sedikit, tekan ALT ya kalau misalnya mau satu bagian saja, satu yang sebelah sini saja ya. Nah, kita atur juga posisi di atas sini ya. Kita klik, coba kita tarik ke sini. Nah, ini untuk pengaturannya disesuaikan saja. Ini saya akan satu bagian kita atur, berarti tekan ALT ya di keyboard. Sini seperti ini. Ini juga
juga seperti ini misalnya. Seperti ini ya. Lalu bagian sebelah sini saya akan atur juga ya. Nah, sebelah sini kita akan kita akan atur ya. Nah, untuk titik yang ini saya tidak akan gunakan ya. Coba kita perbesar ya. Titik yang ini saya tidak akan gunakan, kita lingkari, delete saja ya. Yang ini juga sama, delete. Nah, seperti ini, coba kita perkecil ya. Misalnya di sini kita akan tarik-tarik objeknya ya. Ini disesuaikan saja. Nah, di sini coba kita rapihkan dulu ya. Ini untuk titik-titiknya supaya sama ya. Misalnya kita tarik ke sebelah sini. Ini sudah jadi. Di sini saya akan mengambil bagian yang menurut saya di sini kita akan gunakan gitu ya, satu bagian atau satu potong kita akan hilangkan atau kita delete saja. Nah, di sini bagian yang tidak akan kita gunakan kita seleksi ya. Kita seleksi bagian yang tidak akan gunakan terlebih dahulu, diklik yang selection tool ya. Di sini saya tidak akan gunakan bagian yang sebelah sini ya. Ini yang sebelah sini saya tidak akan gunakan. Lalu kita delete saja ya. Boleh klik kanan delete, boleh delete all ya, atau misalnya mau langsung misalnya dari keyboard, boleh disesuaikan saja ya. Kita lingkari. Nah, seperti ini. Lalu kita delete saja. Nah, bagian sebelah kiri saja yang kita akan gunakan di sini ya. Selanjutnya di sini bagian yang kita akan gunakan kita seleksi ya, seperti ini. Lalu kita copy paste saja. Kita copy paste saja untuk bagian yang sepotong ini ya. Kita copy paste. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan kita akan putar untuk bagian yang ini yang kita copy paste barusan, ini untuk objek baru dengan cara di sini di menu ya. Jangan lupa diaktifkan untuk objeknya ya. Klik modify.
Lalu pilih transform, dan juga di sini pilihlah flip horizontal di sini ya. Nah, seperti ini supaya si objeknya itu berputar ya, seperti ini. Lalu kita akan atur-atur untuk objeknya di sini ya. Coba kita perbesar, kita rapatkan seperti ini ya. Kita rapihkan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah rapi. Seperti ini. Ini adalah sudah rapi. Jadi posisi kedua gambar ini menyatu ya, sehingga muncul objek ini berupa apa ya, fir jambu ya, seperti itu. Tapi untuk objeknya boleh bebas ya, mau membuat ilustrasi apa namanya, atau sketsa apel atau yang lainnya ya. Ini disesuaikan saja. Nah, ini sudah jadi ya, objeknya sudah jadi. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan warna untuk objeknya itu warna gradasi ya. Untuk colornya kita menggunakan warna gradasi ya. Di sini masih di layer 1 ya. Ini boleh untuk layer satunya misalnya kita kasih nama fir jambu misalnya ya. Fir jambu 1 misalnya ya. Oke. Ini untuk di layer 1 adalah fir jambu 1 ya. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan warna untuk objeknya ya, warna gradasi. Nah, di sini boleh menggunakan color yang ini ya, kita klik. Untuk tipenya ini bebas ya, mau yang mana kita akan gunakan, misalnya linear gradient atau linear gradient ya. Ini bebas ya, mau yang mana boleh disesuaikan saja ya. Di sini saya akan menggunakan yang radial gradient ya. Kita klik. Ini disesuaikan saja untuk apa namanya itu, untuk warnanya. Sama teman-teman boleh disesuaikan saja ya. Misalnya di sini saya akan menambahkan untuk warnanya yang ini, yang warna hijau ya, seperti ini. Dan untuk yang ini saya akan kasih warna kuning misalnya. Seperti ini ya. Selanjutnya di sini boleh misalnya mengatur-ngatur untuk warna atau warna gradasinya ya. Misalnya di sini saya akan menggunakan, kita klik find bucket tools. Di sini ya, kita klik saja. Lalu di sini kita atur-atur di objeknya. Kita atur-atur, disesuaikan saja ya. Seperti ini, atau boleh disesuaikan saja sesuai dengan yang Anda inginkan ya, teman-teman inginkan. Selanjutnya di sini ini adalah untuk fir jambu yang pertama ya. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan layer baru ya. Layer baru di timeline. Kita tambahkan new layer seperti ini. Boleh di sini misalnya untuk layernya kita ganti menjadi fir jambu 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita kembali ke apa namanya itu, fir jambu 1. Kita klik fir jambu 1. Lalu di sini kita akan copy paste ya.
untuk di objek di pir jambu 1 kita copy paste ya. Kita klik kanan, copy ya. Seperti ini. Nah, di sini supaya di pir jambu ini tidak akan berubah untuk posisinya ya. Berarti di sini kita harus kunci dulu, digembok dulu di sini. Ya. Di sini ada titik di lurus di gemboknya. Di sini kita klik ya. Di sini ya. Kita klik seperti ini ya. Supaya tidak bergerak posisinya ya. Lalu kita klik untuk di pir jambu 2 di sini ya. Lalu tadi kita copy paste kan ya, berarti di sini kita paste di pir jambu 2, kita paste, klik kanan, paste in place ya, kita klik. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan perkecil untuk pir jambu 2 di sini ya. Kita akan perkecil untuk skalanya ya. Ini boleh disesuaikan saja untuk apa namanya itu ukurannya. Boleh menggunakan free transform tool ya. Kita klik saja, misalnya menggunakan yang ini. Ini kita perkecil untuk objeknya ya. Nah, ini disesuaikan saja. Nah, untuk ukuran disesuaikan saja. Ini adalah objek pir jambu 2 ya. Selanjutnya di sini kita akan rubah untuk warna gradasinya ya. Misalnya kita akan rubah sedikit misalnya ya. Boleh menggunakan yang color yang ini ya. Misalnya di sini kita akan sedikit rubah untuk tipenya misalnya ya. Kita klik di sini misalnya menggunakan linear gradient boleh ya. Seperti ini. Atau misalnya ini mau bertukar untuk apa namanya itu warnanya boleh. Misalnya kita klik di sini ya. Ini misalnya mau warna hijau misalnya yang area sininya, lalu ininya misalnya kuning seperti ini ya. Ini bebas disesuaikan saja, misalnya seperti ini. Lalu kita akan gunakan yang untuk pengaturan warnanya ya. Misalnya kita gunakan find bucket tools, kita klik di sini misalnya kita atur-atur ya. Mau tampilannya itu seperti apa? Ini disesuaikan saja. Atau misalnya kita akan menggunakan 3, coba ya. Kita akan gunakan 3 warna di sini misalnya ya. Kita tambahkan 1 di sini ya. Kita klik. Nah, di sini kita akan gunakan warna kuning. Jadi 3 warna di sini ya. Seperti ini. Ini untuk hijaunya di tengah ya, seperti ini. Lalu kita gunakan yang ini ya. Lalu kita atur untuk warnanya ya. Misalnya seperti ini. Ini untuk objek yang kedua ya, pir jambu 2 ya. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi ya layer di sini ya. Kita akan menambahkan lagi layer 3 ya. 3 dengan nama pir jambu 3, berarti kita klik di sini new layer ya. Kita kasih nama pir jambu 3. Oke. Selanjutnya di sini kita akan copy paste dari pir jambu 2 ya untuk pir jambu 3. Di sini kita klik copy ya, atau klik kanan atau boleh Ctrl C.
lalu kita klik vir jambu 3, lalu Ctrl V ya, seperti ini. Lalu di sini untuk vir jambu 3 ya, kita perkecil, boleh menggunakan Tree Transform Tool. Kita klik, lalu kita perkecil. Seperti ini ya. Atau boleh disesuaikan saja untuk ukurannya ya. Lalu di sini kita akan rubah warna gradasinya ya. Boleh disesuaikan saja. Misalnya kita gunakan yang color di sini. Untuk tipenya misalnya boleh dirubah, misalnya menggunakan radial gradient. Kita klik misalnya ya seperti ini. Lalu misalnya untuk warnanya misalnya ya, yang ini misalnya kita rubah jadi warna kuning misalnya, seperti ini. Yang ini warna hijau, yang sebelah sini juga sama warna hijau misalnya ya. Nah yang ini. Lalu kita akan kita menggunakan klik yang Find Bucket Tool ya. Kita akan atur-atur posisinya ya. Misalnya kalau kurang pas, boleh kita rubah ya, misalnya menggunakan yang ini saja, linear ya, seperti ini. Kita kembali ke semula ya, sini misalnya kita lalu di sini satu lagi ya, kita akan menambahkan untuk layer baru di sini ya, untuk daun di sini, untuk daunnya ya. Misalnya kita tambahkan new layer. Di sini kita kasih nama daun. Oke. Lalu di sini untuk di layer daun di sini ya, di daun. Di sini saya akan menggunakan oval tool. Kita klik oval ya. Seperti ini. Lalu untuk struknya saya tidak akan gunakan, untuk fill colornya di sini saya akan gunakan warna hijau ya. Kita klik, lalu kita buat di sini oval ya, seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan saja. Coba kita perbesar ya. Nah seperti ini. Lalu di sini kita akan menggunakan untuk pengaturan objeknya, kita akan atur ya supaya membentuk nanti sebuah daun ya. Di sini menggunakan subselection tool, sama seperti tadi ya, kita klik seperti ini. Lalu di sini kita atur-atur untuk objeknya ya, untuk membentuk sebuah daun ya. Ini disesuaikan saja untuk bentuknya, kita sesuaikan saja. Misalnya seperti ini ya. Di sini saya tidak akan gunakan, delete. Ini juga sama. Nah seperti ini. Oke, sepertinya sudah pas. Coba di sini saya akan menambahkan garis ya. Misalnya tekan Alt misalnya ya, seperti ini ya. Ini juga sama, misalnya tekan Alt sini.
klik ya dari sini. Ini kita atur-atur saja ya. Ini seperti apa ya, rantingnya misalnya. Seperti ini ya. Lalu di sini boleh misalnya menambahkan warnanya ya. Kita aktifkan. Kita gunakan warna gradasi, misalnya klik color. Di sini kita akan menggunakan yang misalnya yang radial atau misalnya yang linear, boleh bebas ya. Yang ini misalnya warna hitam misalnya. Nah seperti ini. Oke, lalu kita akan atur menggunakan Fan Bokeh Tool. Kita klik. Kita sesuaikan saja untuk apa bentuknya ya, bentuk si daunnya. Nah misalnya seperti ini. Kalau sudah, kita klik di sini ya. Nah seperti ini. Lalu di sini kita akan putar untuk objek daunnya ya. Putar di sini, kita klik menggunakan fungsi free transform tool. Kita klik. Nah, di sini kita akan putar objeknya ya. Seperti ini misalnya ya. Boleh misalnya mau diperkecil atau tidak juga tidak masalah ya. Coba kita masukkan ke sini ya, apakah sudah pas. Kita dicoba di sini seperti ini ya. Coba kita akan putar sedikit. Coba kita atur-atur dulu ya. Kita seperti ini ya. Coba kita atur dulu. Atau kita gunakan yang ini, subselection tool. Kita atur kembali ya, ini supaya lebih rapih dia. Untuk desain objek dasarnya ya. Selanjutnya di sini kita akan menganimasikan ya, menganimasikan objek yang sudah kita buat, yaitu objek pir jambu ini dengan menggunakan fungsi atau dengan menganimasikan menggunakan frame by frame di sini ya. Kita gunakan animasi frame by frame ya. Di sini untuk di timelinenya semua layer kita aktifkan ya. Kita klik semua layernya. Nah seperti ini. Lalu kita copy paste ya. Kita klik kanan, lalu copy. Lalu buat untuk file baru di sini ya. Kita
kita buat file baru. Tapi terlebih dahulu di sini kenapa kok ini untuk Firjambu 2 saja, Firjambu 1 di sini tidak bisa di copy paste ya. Nah, di sini harus untuk si gemboknya jangan lupa ya. Si gemboknya di sini kita klik saja, kita klik aktifkan kembali supaya dapat tercopy gitu ya untuk objek untuk Firjambu 1-nya. Jadi di sini kita aktifkan semua ya, jangan sampai lupa ini harus semua aktif ya untuk layernya. Kita klik semuanya, kita shift, tekan shift ya. Lalu kita klik kanan, copy. Lalu di sini buat file baru ya, file new. Di sini saya memilih yang standar ya, kita double klik atau boleh di create, itu bebas ya, seperti ini. Nah, lalu di sini di timeline di layer 1 kita paste ya, paste in center, in place sama saja ya, misalnya paste in center. Nah, di sini ini dari mengcopy dari objek yang sudah kita buat tadi ya. Posisinya di file baru di layer 1 di sini ya. Selanjutnya di sini kita akan menganimasikan menggunakan animasi frame by frame ya. Di sini untuk di timeline, kalau untuk animasi dia berada di timeline ya. Di sini misalnya di sini di frame 10 misalnya ya, kita klik di sini, klik kanan, insert keyframe, kita buat 3 ya. Lalu kita buat lagi di frame 20, di sini kita klik kanan, insert keyframe. Lalu kita buat lagi di posisi 30 ya. Di sini klik klik kanan, insert keyframe. Kita buat di posisi 10, 20 dan 30 ya, di frame 10, 20 dan 30. Nah, di sini kita akan klik posisi di frame 10. Di sini kita klik, masih di layer 1, kita klik di frame 10, lalu kita klik di frame 19. Di sini tekan shift ya, tekan shift di keyboard, lalu kita klik di sini. Nah, di posisi di frame antara 10 dan juga 19 sampai 19, di sini kita akan rubah warnanya ya. Menggunakan color, kita atur untuk warna gradasinya. Di sini kita klik. Lalu untuk tipenya di sini bebas ya, mau yang mana. Misalnya saya gunakan yang radial misalnya ya. Seperti ini. Nah, untuk warnanya di sini saya akan gunakan 2 saja misalnya ya. Kita hilangkan 1 di sini misalnya. Tarik saja. Nah, di sini saya akan gunakan warna hijau misalnya ya. Kita klik seperti ini. Lalu di sini saya akan gunakan warna kuning misalnya. Atau merah ya, bebas. Seperti ini tampilannya. Kalau misalnya mau tidak berbentuk lingkaran, di sini boleh, misalnya mau linear saja boleh. Di sini sesuaikan saja sebenarnya ya. Seperti ini. Lalu di sini untuk mengaturnya, di sini saya akan menggunakan fungsi daripada find bucket tool. Find bucket tool, kita klik ya. Lalu kita akan atur-atur posisinya ya. Di sini. Mau seperti apa tampilannya? Atau misalnya masih belum sesuai, misalnya boleh, misalnya tinggal diganti saja di sini. Misalnya tipenya saja dirubah-rubah di sini ya. Misalnya radial saja misalnya. Boleh disesuaikan saja. Ya. Misalnya seperti ini saja.
Ini di posisi 10 sampai dengan 19, warnanya merah hijau ya gradasinya. Selanjutnya kita klik untuk untuk di frame yang ini, yang 20 sampai dengan 29. Kita tekan shift, klik. Kita akan rubah lagi warna gradasinya. Misalnya tadi kan hijau sama merah ya. Misalnya sekarang kita ganti untuk tipenya, misalnya sama linear misalnya ya, atau misalnya mau sama dengan yang tadi radial, bebas ya. Nah, untuk warnanya misalnya saya akan rubah di sini, misalnya warna merah. Nah, yang ini kita kasih warna kuning ya. Warna boleh 3, boleh 4 warna, bebas ya. Selanjutnya di sini kita akan atur menggunakan frame bouquet tool. Kita klik, kita akan atur posisinya ya. Di sini diatur-atur saja. Ini tinggal diatur, disesuaikan saja mau seperti apa tampilannya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini sudah jadi ya. Coba kita lihat ya hasilnya. Nah, di sini di frame 30, di sini kita tidak akan gunakan. Kita klik kanan, kita hapus ya, remove frame. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan untuk animasinya. Boleh di enter, boleh di control enter, tekan control enter di keyboard ya. Kita jalankan animasinya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk fungsi animasi menggunakan animasi atau membuat animasi frame by frame ya. Jadi untuk warnanya bebas, mau sampai berapa warna untuk perubahannya itu disesuaikan saja ya. Seperti itu. Atau mau untuk framenya ketika mau lebih cepat, berarti framenya itu harus misalnya dikurangi. Kalau misalnya mau lebih lambat untuk pergerakan animasinya, berarti framenya itu harus lebih ditambah gitu ya, seperti ini. Misalnya kalau mau lebih cepat berarti asalnya 10, berarti ke 5 di frame 5. Kalau mau lebih cepat asalnya 10, misalnya ke 20, seperti itu ya. Jadi lebih ditambah dan dikurangi seperti itu. Baik, terima kasih untuk tutorial kali ini. Dicukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.